Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang soal ujian sekolah dasar kelas 6 yang dilaksanakan kemarin di Sleman tanggal 27 April 2021. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mulai nomor 12 sampai dengan 25 karena nomor 1 sampai dengan nomor 11 sudah Bu Guru lampirkan dalam video sebelumnya. Soal nomor 12, hasil dari 3,5 hektometer persegi dikurangi 174 cm are ditambah 12 are adalah titik-titik meter persegi. Di sini Bu Guru hilangkan ya pilihannya karena kemarin ada yang tipu. Jadi kita akan langsung mencari jawabannya. Di sini ada satuan hektometer persegi dan ada satuan centiare dan are. Kedua-duanya adalah satuan luas. Tetapi kalau kita membuat tangga ukurannya ada dua macam. Yang pertama adalah tangga ukuran untuk kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, centimeter persegi, dan milimeter persegi. Karena ada perseginya ya, maka kalau turun satu tangga kali 100, nolnya 2. Kalau naik satu tangga dibagi dengan 100. Nah, tangga berikutnya adalah tangga untuk kiloare, hektoare, atau biasa kita kenal dengan hektar, dekaare, are, desiare, centiare, dan miliare. Di sini satuannya are ya, yang belakangnya are ya, bukan meter persegi, sehingga karena tidak ada perseginya, maka kalau turun satu tangga kalinya 10 dan kalau naik satu tangga dibagi 10. Bagaimana kita menghubungkan antara kedua tangga tersebut? Karena di soal juga memiliki satuan yang berbeda ya, maka kita harus samakan dulu satuannya. Kita cari jembatannya. Jembatannya ada di sini, yaitu di dekameter persegi dan di are. Jadi 1 dekameter persegi sama dengan 1 are. Ini adalah jembatan antara kedua tangga tersebut. Maka untuk menjawab soal tersebut, 3,5 hektometer persegi dikurangi 174 cm are ditambah 12 are, kita jadikan semua ke jembatannya ya, kita ubah ke jembatannya ya. Jadi hektometer persegi kita ubah ke dekameter persegi. Sama dengan kali 100 ya, jadi 350 dekameter persegi. 174 cm are sama dengan 1,74 are dan ditambah 12 are. Maka ini sudah sama semua ya satuannya, yaitu dekameter persegi dan are itu sama. Atau kita tulis 350 dekameter persegi dikurangi 1,74 dekameter persegi ditambah 12 dekameter persegi. Hasilnya adalah 360,26 dekameter persegi. Karena soalnya diminta meter persegi, maka kita ubah ke bentuk meter persegi, yaitu kali 100, yaitu 36.026 meter persegi. Nomor 13. Dani memiliki 3 utas tali pramuka. Tali pertama dan kedua sama panjang, yaitu 2,15 meter. Tali ketiga 20 cm lebih panjang dari tali kedua. Lihat satuannya ya, meter dan centimeter. Kemudian ketiga tali disambung dengan cara disimpul. Panjang tali setelah disambung adalah 6,17 meter. Maka panjang ujung tali yang disambung berkurang masing-masing berapa centimeter. Kita kembali lagi ke soal-soal yang dulu ya. Yang dulu itu biasanya adalah tongkat yang disambung.
Agar kita bisa membandingkan, kita lihat dulu. Ini adalah 3 buah tongkat yang disambung menjadi satu. Antara tongkat pertama dan tongkat kedua dihimpitkan, kemudian juga dihimpitkan ke tongkat ketiga. Maka ketika sudah dihimpitkan atau disambung akan berkurang sebesar X dan berkurang lagi sebesar X. Berarti panjang totalnya adalah panjang masing-masing ketiga tongkat dikurangi 2X. Sedangkan pada tali agak berbeda. Ini tali yang pertama sengaja Bu Guru belokkan ujungnya karena itu nanti yang akan dibuat simpul. Tali kedua ujung kanan dan kiri dibuat simpul, dan tali ketiga hanya ujung kiri yang dibuat simpul. Di sini panjang totalnya dikurangi dengan X pertama, X kedua, X ketiga, dan X keempat. Sehingga panjang totalnya harusnya adalah panjang tali pertama ditambah panjang tali kedua ditambah panjang tali ketiga dikurangi 4 kali X atau 4X. Nah, kita kembali ke soal ya. Panjang tali pertama 2,15 meter, kedua sama 2,15 meter, dan yang ketiga 20 cm lebih panjang sehingga sama dengan 2,35 meter. Setelah disambung, totalnya panjangnya adalah 6,17 meter. Yang ditanyakan adalah X-nya ya, atau ujung tali yang berkurang karena dibuat simpul. Cara mengerjakannya adalah ketiga tali dijumlahkan 2,15 ditambah 2,15 ditambah 2,35 dikurangi 4X yang untuk simpulnya tadi sama dengan panjang total 6,17. Maka sama dengan 6,67 dikurangi 4X sama dengan 6,17. Maka sama dengan negatif 4X sama dengan 6,17 dikurangi 6,65. X sama dengan 6,17 dikurangi 6,65 dibagi 4 sama dengan 0,12 meter atau sama dengan 12 cm. Soal nomor 14. Edo bersepeda dengan kecepatan 150 meter per menit. Setelah jarak 1 km, Budi menyusul dengan kecepatan 200 meter per menit. Budi dapat menyusul Edo pada jarak berapa? Kalau anak-anak melihat kecepatan, maka anak-anak kembali lagi ke rumus asalnya ya, yaitu rumus dasarnya. Segitiga JKW, di mana J itu jarak, K itu kecepatan, dan W adalah waktu. Sehingga jarak sama dengan K dan W sejajar ya, berarti kali K kali W. Sedangkan K sama dengan J dibagi W, dan W sama dengan J dibagi K. Nah, di sini ada lagi biasanya soal tentang berpapasan. Berpapasan sendiri ada dua macam, yaitu ketika waktu berangkatnya sama dan ketika waktu berangkatnya berbeda. Pada waktu berangkat sama, maka rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Kalau misalkan yang akan berpapasan Edo dan Budi, maka jarak dibagi kecepatan Edo ditambah kecepatan Budi. Itu untuk waktu berpapasan dengan waktu berangkat yang sama. Sedangkan waktu berpapasan dengan waktu berangkat yang berbeda, maka rumusnya adalah jarak dikurangi selisih jarak yang sudah ditempuh oleh orang yang berangkat duluan tadi dibagi K1 ditambah K2. Itu adalah rumus berpapasan dengan waktu berangkat yang berbeda. Ada lagi satu rumus, yaitu tentang waktu menyusul, di mana waktu menyusul sama dengan selisih jarak yang sudah ditempuh sebelum disusul ya, dibagi dengan kecepatan yang lebih besar atau kecepatan 2 dikurangi dengan kecepatan 1. Kecepatan penyusul dikurangi kecepatan yang disusul. Kita kembali lagi ke soal. Di sini yang diminta adalah jarak Budi ketika menyusul Edo.
Untuk jarak menyusul, maka tidak ada rumusnya, yang ada hanya waktu menyusul. Maka anak-anak harus mencari waktu menyusulnya dulu, baru nanti bisa mencari jarak Budi ketika menyusul Edo. Diketahui ya, jaraknya 1 km sama dengan 1000 meter, kecepatan Edo 150 meter per menit, kecepatan Budi 200 meter per menit. Kalau anak-anak sudah cukup mahir, anak-anak tidak perlu menulis diketahui, tidak apa-apa. Tetapi kalau misalkan masih bingung ketika membaca soal, maka anak-anak benar-benar harus bisa menggarisbawahi apa yang sudah diketahui dan apa yang ditanyakan. Kemudian ditanyakan adalah jarak Budi menyusul Edo. Maka jawabnya mencari waktu menyusul dulu, yaitu selisih jarak dibagi kecepatan Budi penyusul dikurangi kecepatan yang disusul, sama dengan 1 kilo atau 1000 meter dibagi 200 dikurangi 150. Di sini disamakan ya, karena kecepatannya meter per menit, maka jaraknya juga harus dirubah ke meter, bukan lagi bentuk kilometer. Maka waktu menyusul sama dengan 1000 dibagi 50 sama dengan 20 menit. Nah, setelah 20 menit berarti Budi bisa menyusul Edo. Maka jarak Budi ketika menyusul Edo yaitu jarak Budi setelah 20 menit. Yaitu kecepatan Budi kali waktu ketika menyusul Edo, yaitu 200 kali 50 sama dengan 4000 meter. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu adalah gambar gabungan ya antara jajar genjang dan layang-layang. Apa yang diminta? Yang diminta adalah keliling bangun tersebut. Maka keliling itu seperti anak-anak mengelilingi lapangan. Kalau anak-anak berdiri di salah satu sudut di sini, maka kelilingnya adalah anak-anak berlari 11 km di pinggir situ, kemudian ditambah 14 cm, ditambah ini ada tandanya sama dengan yang 11 cm ya. Berarti ditambah 11 cm, ditambah ini tandanya sama dengan 16 cm ya. Berarti ditambah 16 cm, ditambah lagi 16 cm, dan ini ada tandanya sama dengan 14 cm ya. Nah, hingga anak-anak kembali ke titik awal. Itu adalah keliling bangun tersebut. Maka keliling sama dengan 11 ditambah 14 ditambah 11 ditambah 16 ditambah 16 ditambah 14. Atau kalau Bu Guru senang mengumpulkannya biar menjadi puluhan seperti 14 tambah 16. Kemudian ditambah 16 ditambah 14. Baru kemudian ditambah 11 ditambah 11. Maka seperti ini ya, keliling sama dengan 30 ditambah 30 ditambah 22 akan lebih mudah tanpa kita harus mencoret-coret. Bisa langsung ketahuan hasilnya adalah 82. Nomor 16, perhatikan gambar berikut. Di sini Bu Guru juga tidak menampilkan optionnya ya. Kemarin juga ada yang tipe sehingga langsung saja kita jawab berapa hasilnya. Di sini ada balok yang seolah-olah keroak ya. Seolah-olah keroak, keroaknya ditaruh di atas. Nah, keroaknya itu berbentuk kubus ditaruh di atas. Nah, sekarang kita lihat dulu yang baloknya dulu. Baloknya dulu, kalau dilihat sebenarnya luas permukaannya itu sama dengan balok yang utuh. Karena sisi yang keroak itu kalau ditarik ke pinggir tetap akan menutup menjadi balok yang utuh. Sehingga luas permukaannya sama dengan balok yang utuh. Demikian juga yang atasnya itu kan ditambah kubus berhimpit ya. Nah, pas himpitannya itu sebenarnya sama dengan atapnya kubus. Sehingga luas permukaan bangun tersebut adalah luas permukaan baloknya utuh ya, ditambah dengan 4 sisi tegak kubus yang tempelan di atasnya itu. 4 sisi tegak saja ya, karena yang atapnya itu sebenarnya kalau ditarik ke bawah sudah sama dengan luas permukaan baloknya. Nah, kalau Bu Luki lebih senang seperti ini. Luas permukaan balok sama dengan luas permukaan bangun tersebut sama dengan luas permukaan balok ditambah luas 4 sisi tegak kubus kecilnya. Nah,
Maka kita petani satu persatu ya, biar tidak ada yang terlewat. Jadi untuk baloknya itu ada yang atas bawah itu karena atas dan bawah berarti dua kali ya. 2 kali 24 kali 26 sama dengan 288. Kemudian yang depan dan belakang itu sama 2 kali ya karena depan dan belakang. 2 kali 24 kali 6 sama dengan 288. Kemudian yang kanan kiri juga 2 kali ya karena kanan dan kiri. 2 kali 6 kali 6 sama dengan 72. Dan tambahannya yang 4 sisi tegak kubus di atas itu yang tempelan itu, maka sama dengan 4 kali 3 kali 3 sama dengan 36. Nah, sudah kita tulis semua, baru kita jumlahkan. Hasilnya adalah 684. Jangan lupa ya, kalau untuk luas berarti nanti anak-anak harus menambahkan centimeter persegi. Sekarang nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Diameter tabung 4 cm lebih pendek dari tingginya. Berarti berapa diameter tabungnya? Ya, 25 dikurangi 4 ya, karena dia lebih pendek. Berarti sama dengan 21 cm. Maka volume tabung tersebut adalah, kita ingat ya, volume sama dengan pi R kuadrat T sama dengan 22/7 kali, nggak usah 21-nya nggak usah dibagi dua ya, nggak usah dijadikan jari-jari ya, karena lebih mudah kalau menghitungnya langsung kayak gini, 21/2. Jadi 22/7 kali 21/2 kali 21/2 kali 25. Anak-anak akan kesulitan kalau menghitungnya 22/7 kali 10,5 kali 10,5. Nah, itu lebih menyulitkan anak-anak. Jadi lebih baik tetap diutuhkan saja, nanti dibagi dua. Karena jari-jari sama dengan diameter dibagi dua. Maka dengan begini anak-anak bisa menyederhanakan atau mencoret-coret. Seperti 22 ini dengan 2 sama-sama masing-masing bisa dibagi dua ya. Yang 22 jadi 11, yang 2 jadi 1. Kemudian bisa lagi dicoret ini 7 dan 21. Masing-masing bisa dibagi 7. 7-nya dibagi 7 sama dengan 1, 21 bagi 7 sama dengan 3. Maka volume sama dengan, sudah jadi yang habis dicoret ya, 11 dibagi 1 kali 3/1 kali 21/2, tetap utuh karena nggak dicoret tadi ya, kali 25. Nah, maka volume sama dengan, kalau untuk perkalian atas kali atas kali atas, atau pembilang kali pembilang kali pembilang kali pembilang, dibagi penyebut kali penyebut. Maka volume sama dengan 11 kali 3 kali 21 kali 25 per 1 kali 1 kali 2 sama dengan 17.325 per 2 sama dengan 8.662,5. Jangan lupa satuannya kalau volume maka harus centimeter kubik. Berikutnya nomor 18. Perhatikan gambar berikut ya. Ada dua buah lingkaran yang saling dihimpitkan sehingga jari-jari lingkaran pertama berhimpit dengan jari-jari lingkaran kedua. Ada beberapa bagian yang diarsir dan yang ditanyakan adalah luas bagian yang diarsir. Kalau anak-anak melihat seperti ini, kadang-kadang bingung ya, wah bagaimana menghitung luas bagian yang kecil, yang besar. Nah, sebenarnya ini bisa digeser-geser seperti ini. Nah, ini sama ya, yang hitam itu pindah ke yang putih luasnya sama ya. Jadi bisa misalkan dipindah ke situ dan satu lagi, yang hitam ini juga bisa dipindah ke yang putih sehingga nanti terbentuk bangun yang arsiran yang baru, yaitu hanya berupa setengah lingkaran. Maka mudah sekali dicari luasnya, yaitu sama dengan pi R kuadrat. R-nya tadi adalah 42/3, Kak, sama dengan 14, karena itu bukan lingkaran yang dijejerkan, bukan ya, yang dijejerkan terhimpit bukan, tetapi dihimpitkan atau ditumpukkan separuhnya. Maka jari-jarinya tidak lagi 42/2, tetapi 42/3 sama dengan 14. Luas sama dengan 22/7 kali 14 kali 14. Nah, di sini bisa dicoret-coret seperti biasa tadi ya. 7 bagi 7 sama dengan 1, 14 bagi 7 sama dengan 2. Hasilnya adalah 300
8. Jangan lupa satuannya adalah centimeter persegi. Nomor berikutnya, sebuah bangun ABCD berbentuk jajar genjang. Titik A terletak pada koordinat 2,1, B negatif 3,0, C koordinat negatif 4, negatif 3. Maka koordinat titik D terletak pada apa? Nah, kita buka dulu koordinat kartesiusnya ya. Jadi untuk koordinat kartesiusnya ini adalah sumbu yang horizontal disebut sebagai sumbu X dan sumbu yang vertikal disebut sebagai sumbu Y. Pada ini disebut sebagai koordinat kartesius ya. Semua titik pada koordinat kartesius pasti memiliki koordinat dengan susunan atau dengan bentuk X, Y. Jadi kalau misalkan ini titik A, ini kita lihat ya, A ini adalah 2,1. Jadi X-nya adalah 2, Y-nya sama dengan 1. Kemudian titik B ini negatif 3,0. X-nya negatif 3, Y-nya 0. Kemudian titik C negatif 4, negatif 3. Jadi X-nya adalah negatif 4, Y-nya adalah negatif 3. Maka untuk menentukan titik D, kita buat dulu garisnya untuk bisa membentuk jajar genjang. Ini garis BA dan garis BC. Maka untuk menentukan titik D, kita tarik. Jajar genjang kan memiliki sifat dua pasang sisi sejajar ya, berarti harus ada garis yang sejajar sisi BA. Nah, yaitu di titik ini CD. Udah ketahuan nih D-nya. Dan ada garis lagi yang sejajar dengan BC, yaitu AD. Nah, ini sehingga D ini diketahui koordinatnya adalah 1, negatif 2. Dulu perhatikan gambar berikut. Ditanyakan banyak sumbu simetri bangun tersebut. Ini cukup mudah ya anak-anak. Tidak perlu kita mencoba banyak, itu sudah langsung terlihat bahwa simetrinya ada yang pertama ini dan yang kedua ini. Ada nggak simetri yang lain? Nggak ada ya, karena kalau ditarik garis miring menyebabkan bangun tersebut tidak bisa dilipat secara simetri. Jadi sumbu simetri itu adalah garis yang menjadi lipatannya ketika bangun tersebut bisa dilipat dengan presisi, tidak ada sisanya. Jadi antara yang sebelah kanan dan sebelah kiri itu benar-benar terlipat sempurna, dan antara bawah dan atas itu juga terlipat sempurna. Nomor berikutnya adalah data, yaitu data siswa SD Dharma. Itu memiliki kegemaran catur, kasti, voli, sepak bola, dan bulu tangkis. Diketahui jumlah masing-masingnya dan ditanyakan diagram lingkaran yang tepat. Di sini pada pilihannya kita lihat ya bahwa diagram lingkarannya bentuknya bukan persen tetapi bentuknya derajat. Maka harus kita konversikan dulu jumlah masing-masing olahraga kegemaran tadi dalam bentuk derajat. Nah, seperti ini ya, catur jumlahnya 18, kita konversikan. Maka 18 dibagi totalnya itu total jumlah siswanya yaitu 18 tambah 25 tambah 44 tambah 61 tambah 32 sama dengan 180 ya. Jadi 18 dibagi 180 kali 360 derajat. 360 derajat ini adalah satu lingkaran penuh, itu sudutnya adalah 360 derajat. Maka besar sudut untuk catur adalah 36 derajat. Untuk kasti, voli, sepak bola, dan bulu tangkis sama ya. Jadi dari jumlah dikonversikan yaitu jumlahnya dibagi 180 kali 360 sehingga besar sudutnya diketahui masing-masing kasti 50 derajat, voli 88 derajat, sepak bola 122 derajat, dan bulu tangkis 60 derajat. Setelah itu baru kita cocokkan ke pilihannya mana yang paling sesuai. Ternyata pilihan yang paling sesuai adalah yang D.
Soal berikutnya masih data ya, hasil panen Desa Makmur bulan Maret 2021. Ada hasil panen tomat, wortel, timun, dan cabai pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Ditanyakan adalah modusnya. Kalau modus itu sebenarnya definisinya adalah data yang paling sering muncul. Tetapi untuk data kumulatif seperti ini, maka modus bisa dicari dari jumlah atau kumulatif jumlahnya setelah 4 minggu itu yang paling banyak. Kita buat tabel ya seperti ini. Maka jumlah tomatnya setelah 4 minggu adalah 32 ditambah 25 ditambah 28 ditambah 28 sama dengan 113. Wortel setelah dijumlahkan sama dengan 114, timun 114, dan cabai 115. Yang paling banyak adalah cabai, berarti modusnya adalah di cabai atau pilihan D. Ya, tentang data nilai ulangan matematika kelas 6 SD Bakti ya. Ada 78, 78, 64, 74, 86, dan seterusnya sampai terakhir adalah 82. Ditanyakan rata-rata nilai. Maka kalau rata-rata itu nilai semuanya dijumlahkan dibagi dengan jumlah anaknya, maka itu akan ketemu nilai rata-rata. Rata-rata adalah jumlah total dibagi jumlah data sama dengan 78 ditambah 78 ditambah 64 ditambah 74 ditambah dan seterusnya sampai ditambah yang data terakhir 82 dibagi jumlah datanya adalah 20 atau jumlah anaknya adalah 20 anak yang mendapatkan nilai matematika tersebut. Nah, maka rata-rata sama dengan 1590 dibagi 20 sama dengan 79,5. Nomor berikutnya juga masih data ulangan matematika ya dari SD Tangguh, yaitu yang nilainya 60 ada 2 anak, yang 70 ada 3 anak, yang 85 anak, yang 85 7 anak, yang nilainya 92 anak, dan yang nilainya 95 1 anak. Ditanyakan adalah presentase banyaknya anak yang memiliki nilai di atas rata-rata. Berarti langkah pertamanya kita harus mencari dulu rata-ratanya. Jadi kita bisa menghitung atau menentukan jumlah anak yang nilainya di atas rata-rata. Nih, langkah pertama ya, mencari rata-rata. Kita buat tabel seperti ini. Nilai dan banyak anak, maka jumlahnya adalah 60 kali 2 ya. Jadi kan ada 2 anak yang nilainya 60. 60 kali 2 sama dengan 120. Demikian juga dengan data berikutnya yang nilainya 70 kali 3 anak sama dengan 210. Yang 80 kali 5 anak sama dengan 400, 85 kali 7 anak sama dengan 595, yang nilainya 90 kali 2 anak sama dengan 180, dan yang nilainya 95 1 anak sama dengan 95. Kita total semua sama dengan 1600 dibagi jumlah anaknya, yaitu 20 anak. Maka rata-ratanya adalah 80. Nah, setelah ketemu nilai rata-ratanya, sekarang kita bisa lihat jumlah anak yang nilainya di atas rata-rata. Di atas rata-rata loh ya, jadi yang rata-rata tidak terhitung. Yang nilainya 80 tidak dihitung. Dihitungnya mulai yang memiliki nilai 85, 90, dan 95. Nah, itu sama dengan 7. 7 anak tadi yang nilainya 85 ditambah 2 ditambah 1 dibagi 20 anak ya, kali 100% sama dengan 50%. Soal yang terakhir ya, yang nomor 25 juga masih data diagram batang ini ya, yaitu data pengunjung perpustakaan sumber ilmu. Di sini ada data hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kalau kita luruskan garisnya, hari Senin ini pengunjungnya adalah 36, hari Selasa itu pengunjungnya adalah 42, hari Rabu pengunjungnya 52, hari Kamis pengunjungnya 32,
hari Jumat pengunjungnya 18 dan hari Sabtu pengunjungnya 42. Maka ditanyakan pernyataan yang tepat berdasarkan diagram tersebut. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, maka mau nggak mau kita harus mencoba beberapa hal yang diketahui di pilihan jawaban. Pilihan jawaban ini yang A adalah jumlah pengunjung totalnya, yang B adalah rata-ratanya, yang C adalah kenaikan selama 4 hari pertama itu langsung bisa dilihat ya. Kemudian yang D, pengunjung yang paling tinggi. Nah, kita cek ya jumlah pengunjungnya. Tadi 36 tambah 42 dan seterusnya hasilnya adalah 222. Kemudian rata-ratanya berarti 222 dibagi 6 hari sama dengan 37. Kemudian kenaikan pengunjung hanya pada 3 hari pertama dan hari ke-6 ya. Pada hari ke-4 tidak ada kenaikan pengunjung. Dan penurunan tertinggi pada hari Kamis, yakni turun 20 orang, sedangkan hari Jumat hanya turun 14 orang. Berarti pilihan jawabannya benar adalah A. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita sudah membahas nomor 12 sampai 25 ya. Jadi ada 14 soal yang kita bahas hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak ya, bisa menjawab beberapa hal yang mungkin anak-anak belum jelas. Kemudian semoga anak-anak juga dimudahkan mengerjakan ASPD atau mungkin ujian-ujian lainnya. Kemudian anak-anak juga bisa diterima di sekolah pada jenjang pendidikan yang diinginkan sesuai yang dicita-citakan, yang bisa mendukung kembang tumbuh anak-anak, mendukung cita-cita anak-anak. Kemudian juga semoga anak-anak sukses di dunia sampai di akhirat. Amin. Kalau ada kurang dan lebihnya, Bu Guru mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.